Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petri Rizky. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas A2 Siang. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan perbedaan jurusan Sistem Informasi dan Teknologi Informatika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer terlebih dahulu. Komputer adalah perangkat yang membantu manusia dalam melakukan berbagai jenis perhitungan. Dalam hal ini, sempoa yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dasar adalah komputer pertama di dunia. Input, pemrosesan, dan output semuanya didukung oleh setiap komputer dalam beberapa cara. Perangkat primitif seperti sempoa, di mana input, output, dan pemrosesan hanyalah tindakan memindahkan kerikil ke posisi baru, melihat posisi yang berubah, dan menghitung. Kurang jelas, singkatnya inilah yang dimaksud dengan komputasi terlepas dari platformnya. Komputer menerima informasi, memprosesnya sesuai dengan logika dasar komputer atau pemrograman yang sedang berjalan, dan kemudian mengeluarkan hasilnya. Sifat elektronik dari komputer modern memungkinkan mereka untuk melakukan perhitungan dalam jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat. Terlepas dari kenyataan bahwa saat ini kami menggunakan komputer untuk memproses gambar, suara, teks, dan bentuk data non-numerik lainnya. Semua didasarkan pada tidak lebih dari perhitungan numerik sederhana. Dalam komputer digital, angka 1 dan 0 masing-masing mewakili keadaan hidup dan mati listrik, dan jumlah kombinasi yang tak terbatas. Grafik, suara, dan abstrak lainnya hanyalah representasi dari angka-angka yang berderak di dalam mesin. Di komputer analog, ini adalah 1 dan 0. Masing-masing mewakili status hidup dan mati listrik. Dengan kata lain, setiap gambar, setiap suara, dan setiap kata memiliki kode biner yang sesuai dengannya. Sempoa mungkin komputer pertama di dunia dalam teori, tetapi banyak orang saat ini mengasosiasikan istilah komputer dengan komputer elektronik yang ditemukan pada abad terakhir dan telah berkembang menjadi komputer modern yang kita kenal sekarang. Komputer generasi pertama dari awal tahun 1940-an sampai 1950, yaitu komputer tabung vakum, digunakan pada komputer elektronik pertama yang sangat besar dan kompleks. ENIAC adalah komputer serbaguna pertama di dunia atau Electronic Numeric Integrator and Computer. Itu digital, terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak beroperasi dalam kode biner dan dapat diprogram ulang untuk memecahkan berbagai masalah komputasi. Itu diprogram menggunakan Pluckboard dan saklar dan mampu menerima input dari pembaca kartu IBM dan mengeluarkan kepukulan kartu IBM di akhir proses. Dibutuhkan 167 meter persegi ruang, berat 27 ton, dan menggunakan 150 kW listrik untuk beroperasi. Ribuan tabung vakum, dioda kristal, relay, resistor, dan kapasitor digunakan dalam konstruksinya. ABC atau Atanasoff Berry komputer adalah komputer non-general purpose pertama di dunia, dan komputer-komputer non-general purpose lainnya pada periode waktu itu termasuk Z3 Jerman, 10 komputer Colossus Inggris, Leo, Harvard Mark I, and Univac. Komputer generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1960, yaitu komputer yang menggunakan transistor, yang ditemukan pada tahun 1940-an dan kemudian digunakan untuk menggantikan tabung vakum dalam mesin komputer. Bertanggung jawab atas pengembangan komputer generasi kedua, komputer transistor mengkonsumsi daya jauh lebih sedikit, menghasilkan panas yang jauh lebih sedikit, dan ukurannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi pertama, meskipun masih cukup besar menurut standar saat ini. Pada tahun 1953, para peneliti di Universitas Manchester mengembangkan komputer transistor pertama di dunia, IBM 1401. Adalah komputer transistor yang paling banyak digunakan. IBM juga menemukan disk drive pertama, IBM 350 RAMAC, yang diperkenalkan pada tahun 1956. Kemudian yang ketiga, komputer generasi ketiga adalah penemuan sirkuit terpadu atau IC, juga disebut sebagai microchip, yang meletakkan dasar bagi pengembangan komputer seperti kita kenal sekarang.
Dengan membuat sirkuit dari potongan tunggal silikon yang merupakan semikonduktor, dimungkinkan untuk membuatnya jauh lebih kecil dan lebih hemat biaya untuk diproduksi. Selain itu, ini menandai awal dari proses berkelanjutan untuk mengintegrasikan jumlah transistor yang terus meningkat ke dalam suatu microchip. Microchip mulai masuk ke komputer pada tahun 1960-an, tetapi transisinya lambat dan komputer generasi kedua bertahan hingga 1980-an. Mini komputer pertama kali muncul pada 1980-an. Yang pertama masih berbasis transistor non-microchip, dan versi selanjutnya adalah hibrida berdasarkan transistor dan microchip seperti IBM System Trip 360 yang diperkenalkan pada tahun 1989. Sebagai perbandingan, untuk komputer generasi pertama dan kedua juga dikenal sebagai mainframe. Mereka jauh lebih kecil dan lebih murah. Mini komputer dapat dianggap sebagai tahap transisi antara mainframe dan mikrokomputer, yang muncul kemudian sebagai proliferasi microchip di komputer meningkat. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Unit pemrosesan pusat berbasis microchip pertama terdiri dari beberapa microchip untuk komponen CPU yang berbeda. Dorongan integrasi dan miniaturisasi yang lebih besar mengarah ke CPU chip tunggal, di mana semua komponen CPU yang diperlukan dimasukkan ke dalam satu microchip yang disebut mikroprosesor. CPU chip tunggal pertama atau mikroprosesor adalah Intel 4004. Muncullah mikroprosesor melahirkan evolusi mikrokomputer, jenis yang pada akhirnya akan menjadi komputer pribadi yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, generasi pertama mikrokomputer. Mikrokomputer adalah kelompok yang aneh ketika pertama muncul di tempat kejadian. Mereka sering dijual sebagai kit, dan banyak dari mereka pada dasarnya hanya kotak dengan lampu dan saklar yang hanya dapat digunakan oleh para insinyur dan penggemar yang akrab dengan kode biner. Satu pengecualian adalah bahwa beberapa datang dengan keyboard dan atau monitor yang lebih sesuai dengan pengalaman komputer modern. Masih bisa diperdebatkan mana dari mikrokomputer awal yang harus disebut sebagai komputer pertama, meskipun tidak mengandung mikroprosesor, atau sebagai gantinya didasarkan pada desain CPU multi-chip. CTC Data Point 2200 dimaksudkan untuk menjadi terminal untuk komputer mainframe daripada komputer yang berdiri sendiri, dan dengan demikian ini adalah salah satu dari calon yang paling mungkin. Ada beberapa alasan mengapa beberapa orang menganggapnya sebagai komputer mikro pertama. Ini dapat digunakan sebagai komputer yang berdiri sendiri, cukup kecil dari arsitektur. CPU multi-chipnya benar-benar berfungsi sebagai dasar untuk arsitektur 86 kali yang kemudian digunakan di PC IBM dan turunannya antara lain. Itu juga termasuk keyboard dan monitor yang jarang ada di masa pra-internet itu. Teknologi MOS Kim 1, Altair 8800 dan Apple One semuanya adalah mikrokomputer awal yang populer yang dijual sebagai kit. Altair 8800 khususnya memperoleh banyak pengikut di kalangan penghobi dan secara luas dianggap sebagai percikan yang memicu revolusi komputer mikro. Karena banyak dari penghobi ini kemudian mendirikan perusahaan untuk pusat pada komputasi pribadi seperti Microsoft dan Apple. Generasi kedua mikrokomputer dari tahun 1977 sampai sekarang. Ketika mikrokomputer berkembang dalam perkembangannya, mereka menjadi lebih ramah pengguna, membuatnya lebih mudah diakses oleh banyak orang. Dalam kebanyakan kasus, mereka datang dengan keyboard dan monitor, atau mereka dapat mudah dihubungkan ke televisi, dan mereka mampu menampilkan representasi visual dari teks dan angka di layar. Contoh awal dari jenis komputer ini termasuk Commodore PET, Apple II, yang kemudian IBM PC yang memulai debutnya pada tahun 1980-an. Namun sifat komponen elektronik mendasarinya tidak berubah antara komputer ini dan komputer modern yang kita kenal sekarang. Apa yang berubah bagaimanapun adalah jumlah sirkuit yang dapat dikemas dalam satu microchip. Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, memperkirakan bahwa jumlah transistor pada satu chip akan berlipat ganda setiap 2 tahun, yang kemudian dikenal sebagai hukum Moore.
Dan tren ini secara kasar berlanjut selama lebih dari 30 tahun sebagai akibat dari peningkatan proses manufaktur dan desain mikroprosesor. Akibatnya ada peningkatan eksponensial yang dapat diprediksi dalam kekuatan pemrosesan yang dapat dikemas ke dalam paket yang lebih kecil, yang berdampak langsung pada kemungkinan faktor bentuk serta aplikasi komputer modern yang merupakan fokus dari sebagian besar perangkat lunak yang akan datang. Inovasi pergeseran paradigma dalam komputasi. Oke, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dari sejarah komputer. Dan sekarang kita masuk dalam perbedaan sistem informasi dan juga teknik informatika. Sistem informasi dan teknik informatika adalah dua jurusan yang cukup favorit saat ini. Tapi apa kalian tahu apa perbedaan keduanya? Ternyata malah nyasar ke jurusan sistem informatika sebaliknya. Mari kita lihat bedanya sebelum kamu memilih. Nama-nama jurusan teknik informatika dikenal juga sebagai ilmu komputasi, ilmu komputer, matematika komputasi, atau lainnya dalam sistem pendidikan barat. Teknik informatika lebih dikenal sebagai computer science. Jurusan sistem informasi dikenal juga sebagai sistem informasi manajemen, manajemen informatika, manajemen sistem informasi, atau manajemen informasi. Information system adalah nama lain sistem informasi dalam bahasa Inggris. Kedua, ilmu yang dipelajari. Di jurusan teknik informatika, kamu akan belajar tentang merancang dan mengembangkan transformasi fakta berlambang, baik berupa informasi maupun data, pada mesin dengan basis algoritma komputasi. Kamu akan belajar tentang computer vision, sistem cerdas, robotika, dan berbagai hal lain terkait dengan komputer di masa depan. Kamu tak cukup dikenal dengan artificial intelligence maupun intelligence software, tapi juga perlu tahu tentang elektronika dan mekanika. Dengan kata lain, cakupan ilmu yang akan kamu pelajari di jurusan ini cukup luas, mulai keilmuan algoritmis dan teoritis, sampai ilmu terapan pada intelligence sistem cerdas dan robotika. Sementara di jurusan sistem informasi, kamu akan belajar tentang bagaimana caranya membangun dan menerapkan teknologi informasi dalam dunia bisnis sehingga tujuannya tercapai. Berbekal ilmu, kamu akan merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi organisasi, institusi, perusahaan, atau korporasi. Dengan kata lain, kamu akan dilatih untuk mengintegrasikan proses bisnis dengan teknologi informasi sebagai solusi, atau bagaimana menggunakan sumber daya informasi demi menunjang produktivitas organisasi. Kamu akan belajar bagaimana informasi diciptakan, diproses, dan kemudian didistribusikan pada seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi, atau manajemen teknologi informasi. Ketiga, perbedaan perkuliahan dan kurikulum. Selama kuliah kurikulum teknik informatika akan mengharuskan bertemu dengan ilmu pengetahuan yang syarat akan logika, matematika, algoritma, dan komputasi. Penerapan ilmu pengetahuan ini akan berupa pengembangan program komputer. Kurikulum sistem informasi akan mengarahkan kamu untuk memahami bagaimana pentingnya teknologi informasi bagi bisnis. Dalam perkuliahanmu, kamu akan dilatih untuk memastikan agar sistem informasi dan teknologi yang dimiliki dapat membuat perusahaan unggul dalam persaingan bisnisnya. Kenapa jurusan teknik informatika dan jurusan sistem informasi itu berbeda? Yang pertama, jurusan teknik informatika didirikan untuk menghasilkan tenaga-tenaga muda seperti dirimu yang profesional dan terampil pada bidang teknologi informasi. Jurusan teknik informatika bertujuan untuk pengembangan perangkat lunak berkualitas hingga pemutahiran aplikasi yang berbasis pada artificial intelligence, robotika, keamanan informasi, dan jaringan, pengelolaan informasi multimedia, dan pengolahan data. Oleh karenanya, kamu akan bertemu dengan pemrograman, arsitektur komputer, perancangan, dan analisis algoritma, jaringan komputer, sistem operasi, sistem cerdas, teori komputasi, analisis numerik, rekayasa perangkat lunak, dan sebagainya selama dan setelah kuliah di jurusan teknik informatika. Sedangkan di jurusan sistem informasi memiliki tujuan yang sama, namun pada bidang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi atau sistem informasi dalam organisasi. Dalam dunia sistem informasi, kamu akan bertemu dengan administrasi bisnis, sistem informasi, prinsip manajemen, sistem perusahaan, sistem informasi keuangan, dan
akuntansi, serta pemrograman dan arsitektur aplikasi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi yang kedua ini tentang perbedaan teknologi informasi dan sistem informasi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.